Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Yaslinda Utara Kasim. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Stay happy and stay healthy. Dan terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini Tari akan membahas dan menanggapi sebenarnya terkait kasus-kasus bunuh diri di mahasiswa beberapa universitas yang ada di Indonesia. Beberapa waktu lalu ada kabar duka sekaligus menyedihkan yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Seorang mahasiswi baru bernama Febriani yang berusia 18 tahun ditemukan gantung diri di sebuah kamar mandi rumah kosong belakang rumahnya. Nah, walaupun belum bisa dipastikan apa penyebabnya, tetapi ada yang menduga bahwa ia bunuh diri lantaran stres atau depresi karena tugas kuliah. Dan ternyata 1 bulan sebelumnya ada juga kasus serupa, yaitu kasus bunuh diri di Universitas Gadjah Mada oleh mahasiswa Visipol berinisial TSR. Nah, sama dengan Febri, dia juga berusia 18 tahun dan dugaan bunuh dirinya yaitu akibat depresi dengan kondisi serius. Tidak hanya kasus-kasus tersebut teman-teman, masih banyak lagi contoh kasus lainnya yang terjadi di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Nah, dari kasus-kasus tersebut, umumnya seseorang melakukan bunuh diri itu yang pertama karena depresi yang tidak tertangani, salah satunya. Kemudian yang kedua mungkin masalah kehidupan sosial. Dan yang ketiga ada gangguan mental lainnya. Nah, ketika seseorang depresi, kesedihan yang dialami itu bersifat persisten atau menetap, berbeda dengan kesedihan yang normal. Nah, hal ini pada akhirnya yang akan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari individu tersebut. Teman-teman, orang dengan depresi tersebut apabila tidak mendapatkan bantuan, maka akan mengarah ke gangguan kesehatan lainnya, bahkan berujung bunuh diri. Seringkali mereka itu butuh bantuan dan pertolongan, tetapi karena kurangnya edukasi mental health di masyarakat, maka mereka menganggap depresi ya hanya kesedihan sesaat saja. Bahkan beberapa dari mereka menyepelekan depresi ini. Nah, yang Tari ingin bagikan kepada teman-teman semua yaitu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai teman dalam menghadapi mereka yang sedang depresi. Nah, untuk menghadapi teman-teman yang sedang depresi, untuk menemani mereka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cari tahu dulu tentang apa sih itu depresi. Karena mempelajari tentang depresi itu dapat membantu untuk memperhitungkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebab dampaknya itu akan sangat berbeda untuk perilaku dan pikiran individu tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu amati perubahan perilaku teman. Nah, depresi mengubah perilaku dan pikiran pengidapnya. Jadi untuk mencari tahu apakah teman mengalami atau tidak, kamu itu bisa mengamati perubahan seperti mungkin dia sering merasa lelah, sulit berkonsentrasi, kemudian sedih yang berkepanjangan, kehilangan semangat untuk beraktivitas. Kemudian ketika dia di sosial media tengah malam masih online, mungkin dia kesulitan tidur atau insomnia. Kemudian ada rasa putus asa, pesimis, perubahan nafsu makan. Kemudian ada gangguan pencernaan mungkin, merasa bersalah. Kemudian dia merasa tidak berharga ataupun tidak berdaya. Kemudian yang ketiga, dengarkan mereka. Nah, menghadapi teman yang dengan gangguan mental memang itu tidak mudah. Meski sepele bagi kita, bagi mereka yang mungkin permasalahan yang dialami itu ya sangat berat. Jadi apapun yang kamu pikirkan saat mendengarkan curahan hati mereka, jangan pernah berkata, oh jangan berlebihan, masa gitu aja, masa gitu doang kamu pikirin. Nah, perkataan tersebut itu justru membuatnya semakin terpuruk. Respon saja dengan berkata, aku tahu ini berat, tapi kamu gak sendirian, ada aku yang siap mendengarkan keluh kesahmu. Nah, meskipun terlihat sederhana, ini membuat pengidap merasa senang. Karena mereka merasa didengarkan, mereka merasa didukung, dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah hidupnya. Kemudian, yang keempat yaitu
kalian jangan pernah putus komunikasi kepada mereka. Karena pengidap depresi itu cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Jadi jika ada teman tiba-tiba menghilang, kamu perlu waspada. Kamu bisa menunjukkan rasa peduli dengan tetap menjalin komunikasi dengannya. Kemudian ucapkan kata-kata yang memang ingin mereka dengar. Lakukan semua hal ini agar mereka bangkit dan kembali menjadi sosok yang kamu kenal. Nah, yakinkan juga mereka jika kamu akan selalu ada untuk mereka. Kemudian yang kelima, yaitu jangan memaksa agar baik-baik saja. Dan dengan memaksanya berarti kamu sudah mengecilkan perasaan mereka. Ini juga percuma karena mereka justru menganggap kamu adalah orang yang tidak mengerti dengan kondisinya. Kemudian yang terakhir yaitu ajak mereka untuk mencari pertolongan. Jika teman kamu menunjukkan tanda-tanda depresi yang serius, sebaiknya ajak mereka mencari pertolongan. Kondisi ini ditandai dengan yang pertama, penurunan berat badan yang drastis misalnya. Kemudian sering menyakiti diri sendiri atau self-harm. Kemudian muncul keinginan bunuh diri. Tidak bisa tidur di malam hari karena insomnia tadi atau overthinking, perasaan gelisah yang tak kunjung membaik, kemudian ada rasa bersalah dan tidak berharga di suatu lingkungan. Kamu hanya perlu memberitahu mereka bahwa depresi adalah masalah kesehatan yang perlu mendapat pertolongan. Mengabaikan depresi tidak akan membuat keadaan menjadi jauh lebih baik. Jadi dengan adanya video ini, Tari harap tidak akan ada lagi di antara kita yang menyepelekan depresi yang dialami oleh teman-teman sekitar, oleh orang-orang sekitar. Berhenti mengatakan kepada mereka bahwa mereka lemah, melainkan yakinkan mereka bahwa mereka itu kuat. Karena pada dasarnya kita semua memiliki hak yang sama untuk bahagia menjalani kehidupan. Nah teman-teman, itu tadi edukasi yang bisa Tari share ke teman-teman semua. Sampai di sini saja video kali ini. Stay happy, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.